Shalom, kembali di segelas teh bersama dengan Bincar Aritonang. Berharap harinya saudara hari yang penuh dengan sukacita, harinya saudara hari yang penuh dengan kemenangan, harinya saudara hari yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Berharap hari ini menjadi hari yang semakin membuat saudara bersemangat dalam hidup. Karena apa? Karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dalam Mazmur pasal 27 ayat 13 dan ayat 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur pasal 27 ayat 13, sesungguhnya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, saya akan berikan judul dari khotbah saya kepada kita semua. Judulnya adalah menantikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini membuat hati saudara merasa susah. Mungkin hari ini hati saudara menjadi hati yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Mungkin hari ini saudara merasa bahwa terlalu sulit kehidupan ini untuk saudara lalui. Mungkin saudara merasa begini, apalagi yang bisa saya buat? Tidak ada jalan keluar bagi saya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, bagi setiap orang-orang yang percaya, yang ikut bersama-sama dengan saya dalam siaran ini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Allah itu baik bagi kita semua. Bahwa Allah yang kita percayai itu adalah baik bagi kita semua. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kebenaran ini kepada kita semua, bahwa kita perlu menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa keadaan ini sulit, ya kita akui bahwa keadaan ini sulit. Keadaan ini susah, bahwa kita akui juga keadaan ini susah. Tapi kita nggak boleh melupakan bahwa ada satu pribadi yang sangat baik, yang kita percayai, yang sanggup menolong kita, dan yang mampu melakukan, memberikan kebaikannya kepada kita semua. Jika saudara merasa terjepit, perlu saudara dengarkan hari ini kebenaran ini. Jika saudara mengalami kesusahan yang mungkin berat bagi saudara hari ini, saya mau katakan kepada saudara, perlu saudara mendengarkan kebenaran ini. Jika saudara merasa hampir putus asa hari ini, saya mau katakan kepada saudara, perlu saudara mendengarkan kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini membangun kita semua, kebenaran ini menolong kita semua. Daud dalam kesusahannya telah berkata, Daud dalam masa kesulitannya telah berkata, sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari setiap kita dalam hidup ini sebagai orang percaya senang menanti-nantikan Tuhan. Walaupun itu tidak mudah bagi kita, tapi tahukah saudara, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kemurahan Tuhan sendirilah yang mampu menolong kita semua. Tidak ada hal lain yang mampu menolong kita di masa-masa kesusahan ini. Semua orang sedang susah, semua orang sedang merasa terjepit. Baik kaya, baik miskin, baik tua maupun muda, semua orang merasa terjepit. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun kesusahanmu, nantikanlah Tuhan, sebab Dia akan melakukan yang baik bagi kita semua. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab telah mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupan mereka. Telah mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Baik ketika mereka melayani Tuhan, baik dalam kehidupan mereka dalam keseharian mereka. Telah mengalami masa-masa yang susah dalam kehidupan mereka. Telah mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Saudara,
Luar biasa Tuhan bagi kita semua. Sangat luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita semua. Perlu kita lakukan yang satu ini dalam kehidupan kita. Mari setiap kita boleh menantikan Tuhan. Mari setiap kita boleh melihat kebaikan yang dari Tuhan. Mari setiap kita boleh percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 13 dan ayat 14 ini perlu menjadi renungan bagi kita semua. Saya akan sampaikan ayat terakhir bagi kita semua dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 32. Saya mengatakan kebenaran ini. Saya berharap kebenaran ini dapat memerdekakan kita semua. Saya berharap kebenaran ini dapat menolong kita semua. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Saudara, nantikanlah Tuhan. Jangan putus asa menghadapi kehidupan ini. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Allah itu sangat baik bagi kita semua. Allah itu penolong bagi kita semua. Tidak akan pernah ditinggalkannya orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak akan pernah dibiarkannya orang-orang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita boleh menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan melihat kebaikannya. Kita akan merasakan kebaikannya. Kita akan melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segera stay bersama-sama dengan bicara hari Tuhan.